Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cupang, dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib yang pastinya masih di atas permukaan air. Oke Sobat Cupang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk memelihara atau berbudidaya ikan cupang. Baik Sobat Cupang, ketemu lagi dengan saya Bang Kumis Cupang. Di video kali ini kita akan sharing-sharing ya tentang cara penanganan ikan cupang yang istilahnya terkena patah pinggang ya. Jadi cara berenangnya kurang normal atau dia melengkuk seperti udang ya Sobat Cupang. Seperti udang. Oke, bagaimana caranya dan apa penyebabnya? Ikuti terus, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa bikin kopi Sobat Cupang, biar mantap, biar asoy geboy. Ahai. Nah ini Sobat Cupang ya, kasihan sekali ya. Cupang yang kita anggap contoh saja ini selo kurang baik atau kurang bagus ya, tetapi dia tetap makhluk hidup dan harus tetap kita pelihara dengan baik ya, karena dia juga makhluk ciptaan yang maha kuasa. Nah ini sayang sekali ya, ini yellow pansy ya, tapi patah pinggang juga jadinya jelek ya. Nah ini yellow banana yang hampir sembuh ya Sobat Cupang, mudah-mudahan sembuh ya. Dan ini orange beige masih terkapar di bawah, itu dia. Nah kita akan bahas penyebab-penyebab penyakit patah pinggang ini apa saja ya. Langsung aja, yang pertama yaitu karena suhu terlalu ekstrim ya, dingin. Jadi cepat berubah suhu ini Sobat Cupang. Nanti dia panas, nanti dia kemudian dingin ya Sobat Cupang. Tetapi ini dinginnya karena dia di bawah 25 derajat ya, artinya dingin sekali antara udara luar kemudian yang diserap oleh si wadah ini tadi. Nah sedangkan suhu yang normal untuk cupang adalah kurang lebih 26 derajat sampai 29 derajat Celcius. Jadi itu suhu yang aman untuk ikan cupang. Nah ya kalau terlalu dingin dia akan kuncup terus ya Sobat Cupang, ujung-ujungnya dia akan patah pinggang. Nah seperti itu ya. Nah jalannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pakan yang tidak steril atau tidak bersih. Nah pakan yang saya maksud ini adalah pakan hidup ya, seperti jentik nyamuk ataupun kutu air. Nah usahakan kalau kita memberikan pakan jentik nyamuk atau kutu air, diolah terlebih dahulu. Artinya diolah adalah kita bersihkan hingga steril atau dibilas hingga steril ya Sobat Cupang, agar tidak menjadi penyakit pada si ikan cupang yang berujung ya ini tadi, penyakit patah pinggangnya kumat atau muncul. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga maksud saya adalah faktor air ya, air yang kurang steril. Nah air yang kurang steril ini juga akan beresiko terhadap munculnya penyakit. Nah ini bisa jadi penyakit yang muncul seperti patah pinggang ini ya Sobat Cupang. Adapun penyakit-penyakit lain seperti white spot ataupun munculnya parasit, itu awal dari sebenarnya penyakit patah pinggang. Kalau dia terkena white spot sedikit, otomatis dia akan mengalami malas ya, malas untuk bergerak. Dia makan, si ikan cupang ini makan terlalu berlebihan, malas bergerak, ujung-ujungnya akan patah pinggang juga akhirnya ya. Nah seperti ini. Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah karena wadahnya terlalu sempit ya Sobat Cupang. Nah kita ambil contoh ini ya, kita contoh saja ini. Ini wadahnya mungkin terlalu sempit menurut saya ya Sobat Cupang, tidak tahu menurut
breeders yang lain atau peternak cupang yang lain. Ini kenapa menurut saya sempit, apalagi ditambah dengan ketinggian air yang terlalu tinggi ya. Jadi dia naik ke atas, si cupang ini dia naik ke atas itu apa ya, sangat susah sekali dia naik ke atas, sehingga nanti ujung-ujungnya terbiasa dia jalannya seperti ini ya sobat cupang ya. Itu yang menyebabkan juga si ikan cupang ini nanti mengalami patah pinggang, karena misalkan air terlalu tinggi segini, itu akan susah sobat cupang ya, dari bawah si naik ke atas, apalagi tempatnya sempit seperti ini sobat cupang. Itu juga akan menyebabkan si ikan cupangnya mengalami patah pinggang. Lanjut ya, yang kelima yaitu biasanya habis melakukan breeding. Nah, ini rentan sekali sobat cupang ya. Kadang habis breeding itu bisa jadi dia patah pinggang sobat cupang, karena waktu dia bahasanya ya melilit lawan jenisnya itu perlu tenaga ekstra. Nah, kadang-kadang bisa sampai patah pinggang juga pada saat si ikan cupang ini breeding atau melakukan perkawinan. Nah, baik sobat cupang, itu dia 5 faktor penyebab utama si ikan cupang ini mengalami patah pinggang. Nah, lalu bagaimana solusinya untuk agar kembali seperti sehat seperti ikan saya ini? Yang pertama adalah wadahnya harus cukup luas ya sobat cupang. Nah, kalau misalkan tadi wadah seperti ini kita anggap terlalu sempit ya, botolan seperti ini, kita bisa menggunakan yang agak lebih lebar lagi ya sobat cupang, lebih lebar, atau bisa menggunakan baskom atau soliter yang memang cukup luas ya, seperti ini. Nah sobat cupang ya, jadi bisa kita menggunakan tempat lain. Kalau tidak ada tempat seperti itu sobat cupang, gunakan tempat seperti ini sobat cupang. Nah, ini jerigen ya, jerigen ukuran 5 liter, bisa apapun bisa kita buat sobat cupang. Yang kemudian yang kedua adalah air ya, air yang kita olah. Air yang kita olah itu seperti kita menggunakan garam ikan, obat biru, dan usahakan ada daun ketapangnya. Nah, ini sengaja tidak saya kasih daun ketapang ya sobat cupang, yang ketiga ini. Usahakan ada daun ketapangnya ya sobat cupang. Nah, ini ada, kebetulan ada sahabat. Ini saya menggunakan ketapang langsung saya rendam masuk begitu saja ya. Jadi tidak saya olah daun ketapangnya bersama air. Dan yang paling penting adalah ketinggian air sobat cupang, ketinggian air. Nah, ini misalkan kita anggap normal, ketinggian air kurang lebih 10 sampai 15 cm. Nah, ini di bawah 10 cm, bisa mungkin ini sekitar 7 atau 8 cm-an ini sobat cupang ya. Jadi tidak usah terlalu tinggi ya sobat cupang, agar si ikan cupang ini juga tidak terlalu capek naik ke atas, yang menyebabkan dia akan mengalami patah pinggang. Lalu selanjutnya adalah gunakan pakan yang steril ya, pakan hidup yang steril. Jadi kalau menggunakan pakan hidup yang steril itu akan membantu untuk mengurangi tingkat keparahan si cupang. Nah, usahakan pakan hidup yang kita gunakan untuk perawatan ikan cupang yang sedang patah pinggang ini adalah jentik nyamuk ya. Itu jauh lebih baik daripada penggunaan pelet. Nah, itu saya rekomendasikan untuk pakan pada si ikan cupang yang patah pinggang adalah jentik nyamuk. Nah, yang terakhir tips dari saya adalah sering-sering kita grooming seperti ini sobat cupang ya. Di grooming ini kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit setiap hari ya. Kita rajin-rajin grooming seperti ini kurang lebih sekitar 15 menit hingga 30 menit setiap hari. Ini juga membantu merangsang agar pertumbuhan atau perbaikan ya, pemulihan maksud saya, pemulihan pada si ikan cupang ini lebih cepat. Nah, ya bisa dilihat sendiri, nanti bisa dipraktekkan di rumah sendiri ya sobat cupang.
Ini bisa kita lakukan 15 hingga 30 menit ya. Daripada dia ngendap-ngendap di bawah, itu jauh lebih bahaya. Jadi seharusnya kita pancing dengan cara seperti ini Sobat Cupang, agar ada aktivitasnya. Oke Sobat Cupang, nah saya rasa informasi yang sangat singkat ini mudah-mudahan dapat membantu Sobat Cupang. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe, jangan lupa kopinya dihabisin Sobat Cupang ya. Kalau ada cara yang lebih baik lagi atau ada cara yang mantap, silahkan beri masukan di kolom komentar saya Sobat Cupang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.